Jerman itu menemukan keluarga empu yang pada waktu di Jogja pada waktu itu sudah tidak aktif sebetulnya. Kemudian saya ketemu Pak Prapto, ketemu Pak Gendon itu. Mau belajar? Iya Pak. Waktu itu Pak Bandi udah punya keris belum? Pak belum punya. Pada pertama sekali saya belum ono koncone, gawe keris itu saya malah bukan gawe keris. Cuilan pacul itu loh, saya gawe ini. Terus saya tunjukkan Pak Gendon, ini Pak. Saya pernah pameran di Bali itu nggak bisa beli areng. Tapi berkarya terus gitu loh. Tapi 2 tahun nggak laku itu terus bisa. Iya. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rimo Channel di NT Indonesia. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat atau semangat. Salam buat semuanya. Nah, hari ini kita momen yang spesial nih guys. Kita kedatangan para senior, para dosen, bahkan Ibu Dekan juga datang dari ISI Surakarta. Dan saya punya kesempatan untuk sedikit bincang-bincang sama Pak Gun tadi ya, sebagai kalau di ISI sebagai dosen nih Bang ya? Iya. Ketua dosen? Atau? Bukan. Saya dosen biasa, kalau itu kan beliau kapodinya. Dulu saya mantan. Senior ya. Senior. Dan saya muridnya Mbah Bandi. saya juga ketemu dengan Mbah Bandi guys. Jadi berapa bulan yang lalu saya ketemu sama Mbah Bandi di Solo juga. Waktu itu di hotel. Kita ketemuan, kita ngobrol sebagai seorang sesepuh di kampus juga ya, muridnya banyak, dan hingga hari ini di usia beliau yang masih remaja masih semangat ya, maksudnya semangat dia itu kayak anak muda guys. Dan beliau datang jauh-jauh dari Solo ya Mbak? Surakarta. Dari Surakarta semalam, dan hari ini datang ke NT Indonesia memberikan sedikit banyak tentang pandangan tentang pusaka Surakarta. Nah, itu ada di video sebelumnya tentang bagaimana ISI lagi membuat nih satu workshop yang mana membuat prototipe pakem yang akan menjadi bahan kiblat untuk pembuatan pusaka-pusaka yang dibuat di mahasiswa di ISI. Nah, tapi kita akan lebih dalam lagi karena kita akan bincang-bincang sedikit sama Bu Subandi, sama Pak Gunto juga. Pak Subandi ini mulai kapan sih memantapkan diri sebagai seorang empu nih, Mas? Saya kenalkan dulu ya, bahwa saya lahir tanggal 13 Juni. Juni ya? Juni. Wah, bulan depan nanti ada hampir ulang tahunnya. Kemudian bulan Juni tahun 1957. Nama saya Subandi. Nah, saya masuk dunia keris ini sebetulnya tahun 1979. 79. Dan kemudian 40 tahun. Baru lahir umur 2 tahun saya. Oh gitu. Oh iya. Karena saya 77. Oh, masih muda ya? Karena seorang Jerman itu menemukan keluarga empu yang pada waktu di Jogja pada waktu itu sudah tidak aktif sebetulnya. Karena keinginan Jogja, keinginan Detrik, tanya di Solo tidak ketemu, tanya di Jogja tidak ketemu, nggak tahu ini informasi dari mana. Saya belum sempat tanya Detrik, bisa menemukan keluarga empu yang dulunya empu, terus kemudian waktu itu sudah tidak minat, tidak membuat, yaitu Pak Yoso Pangarso. Pak Yoso ini kakaknya Pak Jino. Nah, itu rumahnya di pinggir Kali Progo. Jentar ya? Jitar. Ceritanya. Nah, kemudian pesanan Detrik ini dibawa ke Solo, kemudian di Solo itu ada Mas Ardis itu ya. Iya. Itu wartawan Kompas, dimuat di Kompas. Nah, kemudian Solo ini kembar lah istilahnya. Kalau sekarang viral ya. Viral. Sekarang pada saat itu viralnya dari kabar ya. Sopo sing gelem wis pokoke kok ajar kono. Saya juga nggak tahu semuanya. Nah, kemudian saya ketemu Pak Prapto, ketemu Pak Gendon itu. Mau belajar? Iya Pak. Lusa berangkat gitu. Jadi ketemu sekali ini, lusanya sudah berangkat ke Jogja. Spontanitas ya? Pak Bandi udah punya keris belum? Belum punya. Oh, belum punya ya? Belum punya, belum. Umur berapa Pak kira-kira? Itu umur 22. Oh, 22 tahun. Udah kesana. Udah terus belajar. Nah, kemudian saya hanya mengamati ceritanya gawe apa. Gawe pamor itu yang menyatukan dia, gawe lo ini, gawe kruingan dia. Gawe kruingan dulu belum ada alatnya, itu ditatah misalnya kayak natah ukir itu gawe kruingan. Waktu kita awal-awal loh. Nah, kemudian saya mendapat SK calon pegawai negeri itu 1 November 79.
Gara-gara Langsung itu ya? Iya, langsung. Dan SK itu diantar ke rumah. Padahal maaf, belum bisa membuat keris ya? Belum. Karena sanggup mau dikirim ke sana kan gitu? Sudah dikirim ke sana. Oh gitu, tapi belum bisa? Belum bisa. Oh gitu ya. Nah ini saktinya Pak Gendon. Penjenengan toh? Iya. Soalnya Itu direktur ASKI. Oh, direktur ASKI. Muridnya Pak Gendon ya hampir semua profesor. Iya betul. Wah, itu Salah saktinya. satunya yang buas tadi. Pilihannya Profes. Pak Gendon itu luar biasa. Penari ya bagus, pengerawat Iya. bagus, pedalangan ya bagus itu. Dia itu seorang, kalau saya ketemu dokter muridnya Pak Gendon itu mengajar dokter itu dia Anatomi. seorang killer, itu keras luar biasa. Oh, metodenya. Jadi, maksudnya. contohnya gini, disiplinnya gini. Dulu di Sasono Mulya itu ada pendopo kan. Betul. Kalau ada ya, kan sehabis dipel, terus kemudian ada jalan, itu ada tapak sepatunya. Itu Prof Tarno itu. Nah, iya, toh. Kan ada tapak sepatunya itu, habis dipel itu kan kelihatan. Suruh nyari ini sepatunya siapa? Harus dibal, harus dibersihkan. Harus sendiri. Orang yang berjalan di situ disuruh Harus. ngepelnya sendiri. Tidak boleh minta Gitu, yang sampai teman gitu. cleaning nggak boleh. Nggak boleh, harus dia. Kamu harus menghargai pengepel, bukan misalnya sampai gitu. Nah itu sebagai menurut saya sebagai apa? Sebagai motivator saya. Disiplinnya dia pintar, bisa menebak ini dan sebagainya. Nah itu, ya itu saya belum ke kantor, pulang sana SK itu diantar ke rumah. Nah ini aku boleh kapan? Ya terserah kamu. Nah, masuk ke kantor itu masih bisa terserah. Kapan kamu masuk? Nggak tahu. Pokoknya terserah. Sak gelemu. Sak gelemu gitu loh. Itu jadi pegawai negeri loh ya. Zaman itu. Kayak atlet nasional gitu. Iya, betul. Nah kemudian karena saya berkewo kan sudah dikasih SK itu, saya 2 minggu kemudian saya ke kampus. Ini kerjaan apa? Ya sekono soalnya nyambut gawe ngopo ya ngepel ya ngewangi apa ngeladeni mahasiswa. Dulu mahasiswa pegawai sama itu sudah satu kesatuan di kampusnya. Kayak tim ya, kayak tim. Kerjasama itu sama. 1 tahun kemudian, nah ASKI itu mencari orang untuk menemani saya. Nah itu munculnya Pak Yantono sama Pak Yanto itu. Pak Yanto ya. Iya. Nah, almarhum. setelah itu muncul. Enggak, maaf, saya potong. Ketika Pak Andon minta nemeni Bu Banti itu, Pak Banti seberapa jauh membuat keris itu bisa atau belum? Maksudnya? Belum apa-apa. Oh, belum bisa juga? Belum. Oh, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Belum. Nah, pada pertama sekali saya belum ono koncone nggawe keris itu, saya malah bukan nggawe keris. Apa itu? Saya nggawe kujang terantang itu loh. Oh, kujang. Nah, pertama Kujang terantang kali itu ya, hasilnya. panjang. Saya tunjukkan Pak Gendon ya wis dilanjut gitu ya. Tapi sudah pamor ya? Belum pamor. Oh, belum pamor. Saya hanya menggunakan cuilan pacul itu saya duduk ide. Jadi belum ditempa? Belum. Oh. Ya ditempa tapi kan enggak. belum dilipat-lipat gitu Iya. Jadi sama cuilan pacul itu loh. Iya, Saya iya. gawe ini. Terus saya tunjukkan Pak Gendon, ini Pak. Ya wis dilanjut gitu ya. Gitu. Mbak, pada saat itu keris itu udah banyak nggak sih Mbak? Maksudnya banyak orang koleksi atau sinengker kalau tahun 70-an itu apa sama kayak hari ini tuh Mbak? Oh enggak, dulu masih sangat terbatas. Dulu orang membicarakan keris kalau masyarakat kampungan itu, itu rada wedi. Oh gitu ya? Iya, Rada masih. wedi. Karena sinengker ya? sinengker itu. Pada itu tahun 70 sampai 80-an? Iya, sampai itu. Orang pada waktu itu orang masih membicarakan urip piye gitu. Gitu loh. Mangan sih ya? Mangan saya urip sih gitu loh. Kadang-kadang celana cewek ora utuh, klambi ra utuh gitu kan. Mangan gitu. Nah, dulu ada cerita misalnya keris ono berliane ono mase, sing didedeli itu, berliane itu dijual. Betul. Jadi kayak Tinata itu ya, Bu ya? Iya. Yang dijual itunya, bukan gitu ya. kerisnya. Misalnya pendok itu kalau dari yang mamas atau apa itu diambil ya? Atau perak gitu ya? Maka kan keris-keris lama kadang-kadang perabotnya hilang. Nah, itu tadi sih ya. perabotnya hilang. kadang-kadang Betul. wis diganti. Ya, ini gitu. masuk akal. Gitu. Masuk akal. Gitu. Dulu itu mikir urip Dan aja. generasi muda pada saat itu nggak ini Mbak. Maksudnya apa mereka udah pengen untuk melestarikan? Belum ada. Wong seusia bapak saya ke atas, mungkin seusia saya. Ya. Pada waktu itu mungkin ya itu tadi saya itu misterius. Generasi muda nih bisa membicarakan pembuatan keris itu loh. Nah itu kan dulu masih ngomongnya ya wong tua-tua tuh nama empu gitu, masih gitu juga. Ya sudah, tapi kan
ya nggak tahu, saya itu ya mengalir saja karena diberi tanggung jawab itu dilalah ya saya kok ya penak wae ini. Nih dulu itu saya masih katok cendak. Itu saya kan jarang tidur di rumah itu ya. Kamar ya ora duwe padahal kloso. Saya tidurnya kan di mana-mana gitu loh. Di pinggir kali, di Orang di nengkrat. kuburan, di mana-mana. Orang nengkratan. Orang ningkatan itu. Betul. Jadi yang malah yang pesen keris itu malah orang Jerman. Orang Jerman Bukan, itu bukan, pesennya ke Pak Yoso. Pak Yoso. Karena dengan wujud itu bahwa bukti bahwa masih ada empu gitu loh. Nah, gitu. Nah, kemudian juga Pak Gendon sendiri pesen membuktikan bahwa oh ini tetap hasilnya gitu. Pada saat itu memang empu itu udah langka atau piye tuh, Mas? Nggak ada. Udah jadi tahun 70-an itu udah nggak banyak orang Nggak membuat keris ada. di Pak Yoso aja itu sudah nggak Membuat alat pertanian. sudah tidak aktif membuat keris. Iya, untuk mencukupi Padahal dia kebutuhan. Jadi udah mau punah pada saat itu oh iya. keris. Sudah Memang mati betul suri dikatakan pokoknya. ya stagnan ya. Sudah mati suri. Mati suri bener. Wong Madura aja yang waktu itu juga total mandek, Produsen yang mandek produknya. pada Jadi saat itu udah iya, nggak ada lagi. iya tahun itu loh. Iya, Kalau jadi tahun itu mungkin emang orang mandek. bener baik itu mikirin perut ya. Mikir urip aja. Kondisi apa ya politik juga Iya, mempengaruhi kan ya, tahun-tahun politik, itu. ekonomi, Iya dan belum macam-macam sembarang. gitu. Iya, iya, iya. Iya dah. Kalau itu Terus enggak. dalam perjalanan Mbak waktu Mbak mulai apa bisa buat satu keris terus abis gitu keris ini ada yang minat itu tahun berapa? Ya, setelah itu kira-kira 85-an. Berarti sekitar 15 tahun Enggak, artinya pembelajaran. saya mulai start nggawe besalen itu di Sasono Mulyo. Masih di Itu tahun Sasono. berapa itu? Itu tahun 82, 81, 82 lah. Sampai 84 85 karena 84 85 itu sudah mulai proses pindah ke Kendingan. Oke. Kalau nggak salah 83 ya. Iya, 82, 83. Yang intent di Sasono Mulyo itu 83, 84. Tapi 85 awal itu sudah mulai proses pindah. Pindah ke Iya. BKSR itu. Iya. Oh, iya, iya. Itu BKSR tuh semua. juga di Sasono sudah mulai. Dulu itu pertama kita nggak mulai campur pamor dan dulu itu semua dipelajari. Yo nggawe rongkong, nggawe ukiran, nggawe mendak, marangi itu dipelajari semua. Karena pada waktu itu nggak ada. Aku nggawe karena ngelipat-ngelipat terus metu pamor itu diwarangi dewe itu rasanya sudah seneng banget. Jadi waktu tahun 80 sampai 85 itu udah mulai ada orang-orang yang pesen keris atau Bukan udah pesen, mulai- pokoknya karya Gimana ini itu, Pak? bukan pesen. Pokoknya karya ini ya karena di Solo itu kan di alun-alun itu kan ada pasar keris. Nah, masih itu ada kita supply situ. enggak kita tawarkan. Tawarkan situ. Ya. Ada dulu enggak satu itu misalnya harganya masih 15.000, 20.000. Tapi keris sepuh ya ada yang dijual juga. Oh, di sana banyak waktu itu. Oh, oke. Dan keris-keris seperti itu waktu itu banyak. Masih ingat nggak keris yang mungkin yang laku entah itu secara dibeli kolektor atau mungkin di alun-alun itu tahun berapa atau mungkin dapurnya Keris apa itu masih pertama yang kelihatan? laku. Macam-macam. Enggak karyanya Empu Bandi. Oh, Pertama karya- kali maksud saya. Karya saya masih Pertama kali. sekitar Tilamupe. Tilamupe. Itu tahun berapa? Tahun ya 85-an itu. Oh iya itu ya. Berarti butuh artinya ketika diutus sama Pak Endon butuh 6 tahun ya Iya. karya laku. Jadi kalau itu studi ya hampir memang sejajar dengan D4 sama S1 kan. Seperti itu terus rentang kemudian, waktunya. terus kemudian kita tahun berapa ya? Itu ada pameran keris pertama di Solo. Nah itu waktu itu gubernurnya Suparjo Rustam. Iya, iya. Nah waktu itu sama Pak Gendon. Nah ini Pak Gendon sama Pak Parjo ini kan crash. Nah itu medianya Gotek Swan itu. Nah ini mau pameran. Harjonegoro. Oh, Harjonegoro itu. Pameran. Nah nanti saya buka sama gubernur. Nah saya buka sama Nggak mau Pak karena Gubernur. Nah nanti medianya siapa? Pokoknya Gotek Swan itu yang ngomong. Medianya makin kulo. dalam. Ya. Nah, akhirnya terlaksana pameran di Sasono Sasono Mulyo. ya pertama kali ya. Iya, iya, itu. Nah, itu pameran. Terus kemudian kita kenal, gawe, yes, kita berkarya terus pokoknya. Wis ora peduli omongane wong. Wis pokoknya wis didit pokoknya Kira-kira berkarya. tahun itu menghasilkan berapa karya? Kalau saya hitungannya dari 79 sampai Mana ingat ya, sampai 85. Misalkan pakai logika, misalkan 1 tahun itu menghasilkan berapa? Ya kalau kita pamer rata-rata misalnya 1 atau 2. Oh, berarti baru sekitar 10 ya? Baru ya, 10. Itu ya mungkin bisa. Kisaran 1, itu kan? 2 itu kalau 1 bulan 1 tahun kan bisa 2
25-24 kan. Oh gitu. Oh, 1 bulan sekali satu. Iya. Oh, Satu berarti bulan. sudah banyak itu, sudah ratusan loh. Jadi yang Bu Bandi yang pelajari khusus karya Surakarta ya, maksudnya gaya Ya Surakarta. blaknya istilah Surakarta. ya. Blaknya. Nah, saya juga nggak tahu itu. Saya cerita tadi bahwa saya masuk dunia keris ini, saya lihat-lihat, ya paling seneng ya nom-noman itu pada Iya. waktu iya. Maka di bukunya Pak Neke itu, Pak Bandi itu pecinta keris nom-noman, itu Pak Neke. Neke Bali, ya, 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 itu. Pak Neke. Pak Bandi, dia cerita seneng sinom robyong nom-noman itu yang sekarang. Mbak, kalau boleh tanya Mbak, sepanjang Mbak jadi empu nih, pernah nggak hidup nggak cukup dari empu atau kelebihan dari empu itu pernah nggak sih Mbak? Maksudnya kekurangannya sampai apa? Secara sampai- ekonomis ya? Iya, secara ekonomis atau kesusahannya sampai kesenangannya itu gimana sih Mbak? Ya kalau kesusahannya ada. Dulu sampai saya pernah pameran di Bali itu nggak bisa beli areng. Sampai nggak bisa beli arang untuk nempa itu. Iya. Tahun berapa kira-kira? Tahun Bali itu tahun berapa ya? Sudah 90? Ya 90. 90 ya. Waktu krisis Pak Harto itu kan 2 tahunan. Saya punya tenaga, punya keluarga, tapi berkarya terus gitu loh. Tapi 2 tahun nggak laku itu terus begitu. Ya kayak COVID kemarin kan? Ya iya, COVID. Nah, tapi beda. COVID Beda, kemarin. kondisinya tetap beda. Semua orang COVID. Ya, ya, Nah, beda, tapi beda. Aku COVID kemarin itu Malah laku ya? malah laku. Iya, karena online kan? Nggak online. Sebelum COVID itu ada orang Indonesia yang hidupnya di Inggris. Nah itu sebelum COVID itu datang ke tempat saya, anaknya 3 sama suami istri sama teman saya di Jogja datang gitu. Pesen, Bu aku pengen memberi hadiah pada anak-anakku, tapi sing Indonesia banget gitu loh. Nah, itu akhirnya pilihannya keris. Akhirnya ini. Bapaknya juga membuat, istrinya dibuatkan di situ sampai apa? Sampai sekarang itu hubungannya bagus gitu loh artinya gitu. Saya nggak tahu, nggak punya pas, nggak punya uang apa gitu. Teman dari Jogja sih ngabari, Bu dapat transferan dari Mas A gitu. Itu pas Randedot itu ada yang transferan gitu loh. Ya itu tadi saya cerita tahun 95 saya pameran di Jakarta ketemu anak muda Jepang ini. Anak muda Jepang ini anggar ke Solo itu pengen mau nonton anak-anak muda itu mangan di kaki 5 itu loh. Jadi mau nong trotoar. Di kayak itu? Lesehan ya, lesehan. Dia nonton. Dia ngombe kopi di situ pengen nonton polanya cah nom-nom pating sliwer itu nenggon kaki 5 itu loh. Kalau di Jakarta ya sama anak Ini muda yang Jepang Jepang itu mau tadi keliling-keliling makan, nanti tenis yang Senayan aja ya. Nanti Boleh saya nggak minggu tahu sore. namanya? Boleh nggak tahu namanya? Michio Nagawa. Oh, masih hidup? Mau masih. Oh gitu Sampai ya. punya, Sampai saya sekarang dibuatkan bagus rumah ya? barang itu. Oh gitu. Oke. Jadi rezeki itu dari mana? Dari mana sih? Nah, saya nggak tahu. Ya ini saya, itu bola balik misterius. Kehidupan saya itu, kata menurut orang itu orang baik ketemu bareng. Ada benang merah yang selalu menghubung-hubungkan kali gitu. Baik ketemu orang Itu. Ya. Nah, suatu ketika orang pengamat ini mana? Terus, apa? Gue butuh gini. Oh iya. Padahal itu sudah saya inginkan. Aku kudu bisa ngalah kayak gini. Kan gitu. Terus akhirnya, gue laku apa so ini. Ya. Suatu ketika saya kayak dibaptis itu. Nah akhirnya saya dikai ilmu sing iso ndilat besi merah itu. Itu. Itu sampai sekarang, Mbah? Sampai sekarang. Nah terus, tapi wong yang nyeluk saya itu yang ngamati. Padahal di situ
ada saya, Yantono, Yanto, Daliman ada. Tapi dia ngomong sing pantes sih mung kowe tok. Yang lainnya nggak dikasih? Nggak kasih, nggak punya sampai sekarang kan nggak punya. Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung, ada satu legenda bahwa dulu itu Empu itu menyepuh keris ya? Iya, Namanya nyepuh, proses nyepuh. keris dengan salah satu Salah cara satunya. dengan menjilat besi yang masih merah itu, dan itu masih ada hingga hari ini, dan itu masih dilakukan oleh Empu Subandi hingga hari ini ya, Pak? Iya. Ya maka nama Brojoguno itu sebetulnya karena si Nuwun Pirsa, si Empu itu melakukan penyepuhan dengan itu, maka beraja ada aji-aji yang berguna, mulanya dinamakan Brojoguno. Itu Ya. ada lelakunya, Ada guys. Dan itu lelakunya. bukan mitos, dan ternyata Iya. memang ada. Nah, Mbak, kalau pengen tahu nih Mbak, kalau misalnya teman-teman pengen tahu ricikan Surakarta karyanya Empu Subandi nih, boleh nggak Mbak ditunjukin Mbak? Wah, ini. Sambil kita, mungkin teman-teman banyak yang penasaran karena sekarang ini banyak kolektor yang pengen buat keris untuk anaknya yang tadi cerita Iya, iya, itu. iya. Jadi seorang tua pengen buat keris yang di era sekarang untuk anaknya sesuai pakem, mungkin Surakarta, Iya. Jogja dan lain-lain. Nah, kalau Mbak Subandi ini memang belatnya adalah Surakarta. Betul. Dan ini salah satu karya beliau yang baru jadi ya, Pak? Baru jadi. Yang Kemarin kita sore pengen ya. review ke teman-teman. Warangkanya warangka Surakarta. Gayaman. Gayaman, kayunya awar-awar, motifnya, pendoknya sigar belewa. Tapi ini bentuknya belum Belum selesai. selesai. Belum selesai, Ya, belum di ada. finishing belum. Nah, Ini ya, selesai. masih ini. Nah, ini karya saya yang baru jadi kemarin sore hanya. Wah, kemarin sore kan. Sore. Ini kan Wah. kalau garap Surakarta ya ini. Gitu. Garap Surakarta. Nah, segini. Dapurnya Dalamnya Tilamupe. Tilamupe, Nah, makanya kalau melihat Surakarta sebetulnya menurut keyakinan saya ini bisa mewakili mewakili. Ya. semua kedisiplinannya, ukurannya itu inilah Surakarta gitu loh. Gagah, cantik, gagah. Gagah, cantik. Ya. Di sini bisa dibaca ini tingkat kedisiplinannya, pamornya sampai kerapiannya dan itu misalnya. Mbak, kalau buat perusahaan kayak gini nih, apa kesulitannya untuk yang benar-benar pakem Surakarta gini? Pertama itu harus tahu dulu ini Surakarta gitu loh. Oke. Kalau membuat dan tidak tahu arahannya itu kan sulit gitu loh. Ya. Nah kebetulan kalau ini salah satu eksperimen saya karena di luar sana itu banyak yang membicarakan masalah bahan pamor, meteor dan sebagainya. Nah kalau ini bahan nikel, tapi sudah saya olah sedemikian rupa. Ada dia beberapa bahan baja, besi, ini Di mix ya, dicampur. di mix sedemikian rupa, sehingga lapisan ini kalau dihitung itu lapisannya 2048. Oh, 48 lapisan kalau dengan dihitung. pamor, jadi pendaringan kebak. Pendaringan kebak, Pendaringan betul. kebak. Betul. Nah, ini 2048 layer. layer, betul. Layer. Nah, gitu. Nah, Enggak. untuk pembuatannya berapa lama, Mbak? Untuk Kalau campuran Tilamupe? ini saya dari Prambanan sana, ini 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Itu tapi udah ahli guys. Iya. Kalau yang Pemula. pemula ya mungkin nggak jadi. Soalnya ini saya proses pelipatannya itu 1 mingguan. Karena misalnya ini sudah jadi lapisan berapa? 8. Kemudian kita potong-potong menjadi 4. Kemudian di situ kita susulkan besi baja dan sebagainya. Kita lipat lagi sehingga bahan ya untuk keris ini itu semua total kurang lebih 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo dan ini jadinya itu hanya kira-kira hanya 300 gram, 3 on. 3.700 gram hilang. Hilang. Dimurnikan. Nah. Ini yang paling murni berarti. Paling ini. Paling Dan ini tingkat kekerasannya saya juga merasakan. Ini saya membuat gonjonya saja. Itu kalau saya bor dengan menggunakan bor tangan itu, Ya. itu nggak mempan. putus pasti. Yang pokoknya Bor ya? nggak mempan gitu loh. Mempan. Artinya saya harus kita bantu. Bantu dengan alat yang Dengan itu kayak api. cheese. Oh, harus kita panas, panasi, harus Kita panas. panasi, iya. Kita panasi, kemudian kita membuat drik Iya, kecil iya. dari baja. Ya. Oh, gitu Kemudian ya? kita Ya, bentuk saking semua. kerasnya ya? Saking kerasnya. Jadi ini apa bisa dibilang juga Brojoguno, Mas? Kalau ini style Brojoguno bisa Style masuk. Brojoguno. Mas. Stylenya Brojoguno. Memang ini, Karena ada ini. Nah,
tikel alisnya, Tikel alis, kemudian ya. Prototipenya. kemudian apa? Buntut Buntut tumonyo. buntut tumo. Saya buat. Termasuk ini kepetnya. Dan sekarang ini berarti kalau karya Mbah Subandi apa yang menjadi ciri khususnya, Mbah? Kalau bahasa itu saya bisa dengan melihat dengan mata. Jadi Mbah Subandi bisa ngelihat Menunjukkan. Ini karya saya, bisa. Tapi saya ngomongnya sulit, detailnya apa? Itu karena berumbangannya ya soalnya itu. Nah, mungkin salah satunya juga lipatan besinya orangnya, terus kemudian style grenengnya atau kembang kacangnya, kemudian lambe gajah, punya ciri khas sendiri. saya ya? tahu. Tahu ya. Nah, tapi ngomongnya nggak saya ngomong. Itu sama Mbah Banti. Jadi karena kan memang saya historisnya kan bisa belajar itu kan tidak lepas yang namanya Mpu Bandi, Mpu Yanto, Mpu Yantono dan Mpu Daliman ya. Karena kita yang belajar di situ waktu itu mulai dari BKSR sampai sekarang STIC. Nah itu ketika saya dihadapkan satu karya itu masing-masing saya bisa, tapi tidak bisa persis yang disampaikan. Tapi saya tahu bisa menunjukkan, terutama kalau Pak Bandi. Iya, Titen. Jadi kalau Pak Daliman almarhum itu seperti apa itu secara keseluruhan saya bisa melihat. Jadi, terutama di bangkeannya, iya. Terus kemudian kalau baik itu lo sama lus. Kalau Pak Bandi itu, terutama kalau lo itu saya bisa melihat di bang kacangnya. Itu agak beda. Kalau ada saya bisa menunjukkan. Itu pasti ya nggak ada yang lain. Terus kalau Pak Yanto itu lebih kepada yang lurus ya. Pasti lurus tetapi pada grenengnya. Grenengnya itu ada karakternya. Nah seperti itu. Kalau Pak Yanto agak ekstrim sendiri. Maksudnya ekstrim dalam pengertian rada beda. Jadi secara keseluruhan saya kebetulan saya kan gini ya, Koh Ripo. Jadi senior-senior ini sebenarnya luar biasa. Yeah. Karya itu ketika tadi diceritakan mulai mungkin taruhlah mereka expert itu 85 gitu ya. Saya karena 88 itu masuk menjadi mahasiswa di waktu itu ASKI, kemudian satu semester menjadi STSI, kemudian berikutnya sampai sekarang ini. Itu mereka setiap semester itu harus setor, bahasanya setor. Karena difasilitasi oleh waktu itu adalah unit produksi yaitu UPT terkait dengan bengkel itu setiap Mpu harus setor 2 karya. Jadi sebenarnya itu target ya. Dan harus itu kalau dihitung itu ratusan karya. Saya tahu dan itu kualitasnya luar biasa. Makanya saya manti-manti dalam pengertian dalam konteks ini adalah prodi keris sampai ketika ngoleksi karya mahasiswa itu harus hati-hati. Harus mulai kita tata ulang bagaimana perawatannya. Jadi saya kembali ke karya-karya mereka, beliau yang berempat itu. Tinggal mungkin Koh Ripo kalau berkunjung ke ISI itu melihat yang sekarang di setting di dekanat, tinggal itu. Karyanya Mbah Subandi, berapa paling tinggi pernah termahal? Paling tinggi? 45 juta. Itu dapur apa? Dulu dapurnya Lok 13. Sengkelat atau parung? Sengkelat. Itu yang beli orang Indonesia atau orang Indonesia? Bangga ya, Mbak? Bangga. Ya, bangga. Ada nggak, Mbak, sertifikasi? Maksudnya nanti Mbak kalau misalnya ada temen nih pengen pesen ke Mbah Subandi, ada nggak nanti misalnya nanti dapat sertifikat dari Mbah Subandi, ada tangannya, ada fotonya? Jadi, udah lama ada. Ada ya? Udah lama. Pasti ya? Nah itu buat teman-teman mungkin yang tergugah berminat untuk mempunyai pusaka dari karya Mbah Subandi. Salah satu senior empuh yang ada di Indonesia yang masih berkarya hingga hari ini. Mudah-mudahan sampai 10 tahun, 20 tahun lagi. Amin. Amin. Dan Koh Ripo mungkin belum ya. Ini perlu kami informasikan bahwa Mpu Bandi itu satu-satunya empu yang ada di ISI Surakarta yang saya sebut senior itu adalah yang pernah berkolaborasi penelitian hampir 2 tahun itu berturut-turut dengan The Track. Wah. Itu satu-satunya, bahkan lebih ya. Tapi yang secara intern kan 2 tahun itu. Jadi itu mungkin kalau dihitung sampai 5 tahunan. Itu di waktu itu masih kampus 1. Itu saya karena mahasiswa sampai jadi karyawan di situ itu betul-betul kenal. Mbak, kalau misalnya ada temen nih atau saya pengen pesen keris, apakah itu dilihat dari weton atau dilihat dari karakter atau dilihat dari sakarepe orang sing pesen atau dari kalau Mbah Subandi sendiri gimana? Kalau dilihat dari weton ya saya melakukan itu ritual misalnya. Saya sering walaupun ini tidak monggo ini sebagai acuan bahwa untuk mencari suatu keris berasa itu misalnya harus misalnya semua ini kemarin juga saya menemukan istilah bahwa harus mau puasa, orang hidup itu puasa
yang 3 hari neptunya 40. Si puasa sih pesen atau Dua-duanya bisa. dua-duanya puasa? Bisa. Ini saya baru ada urusan dua anak muda juga di Jakarta. Itu dia laku puasa 3 hari, neptunya 40 hari, neptunya 40 itu baru selesai tanggal 20 kemarin. Itu nanti rencana mau datang mau. Jadi sebelum pesen puasa dulu apa? Iya. Atau waktu proses itu sambil puasa? Boleh, artinya kan. Tapi saya biasanya puasa dulu. Kemudian mencari hari yang baik. Aku puasa pun juga menyesuaikan wetonnya Kohripo misalnya. Itu saya sesuaikan tanggal lahirnya apa gitu. Tanggal, bulan, tahun itu saya cari nanti ketemunya ini saya harus puasa Neptu 40. Kemudian saya menentukan hari mulai di tempat pertama. Nah, menentukan dapurnya kapan itu? Kalau menentukan dapurnya sekarang saya tidak membatasi, karena itu berkaitan dengan seleranya seseorang. Tapi dari awal dari awal kita proses. Oh, dapurnya apa? Nanti doa-doa dari situ. Kita ada semacam upacara dan sebagainya. Ada. Jadi kalau kita mau buat keris itu, kita harus ada niatnya dulu ya, Mbak? Oh iya. Jadi betul. niatnya waktu buat keris itu, kita pengen niatnya apa gitu. Nah ya. Dari situ baru ketemu dapur apa yang cocok dan pamor bisa apa begitu yang ya. cocok. Juga tidak membatasi. Kalau saya menentukan, oh kamu pantasnya dapur Sinom. Mbak, Pak, saya pengennya lo itu. Ya sudah, saya mengikuti aja. Kata hatinya. Ya, kata hatinya si pemesan kan. Supaya dia antara senang dan jadi ragu-ragu, ya saya mengikuti si pemesan saja. Berarti ada opsi ya. Iya, iya. Itu udah pakem dari zaman dulu atau sekarang aja, Bang? Kalau pakem saya nggak tahu, tapi kalau puasa dan nanti itu dari dulu. Ya. Tapi kalau menurut saya ini misalnya harus lo atau harus lurus, itu saya nggak tahu. Kalau tapi pamor juga enggak. Karena menurut saya lo maupun lurus adalah pusaka. Itu. Ya. Maka saya tadi ngomong bahwa saya tidak setuju bahwa keris dianggap sebagai senjata. Ya. Maka keris dengan ucapannya itu adalah pusaka. Itu gitu loh. Jadi kita bangga banget bisa ngobrol sama Gus Bandi. Ya. Mudah-mudahan terus sehat. Amin. Dan terus berkarya karena masih banyak nih generasi muda yang pengen punya karyanya Bu Subandi mungkin. Oh iya, terima kasih. Karena mungkin termasuk Kohripo balik. Terima kasih. Atau mungkin ini aja Koh. Kalau ini belum dulu. Iya, ini belum. Aku nanti kalau mau buat pengen ikut puasa juga. Oh iya, siap. Nanti Bu Subandi yang nentuin dapur pamor ya. Oh iya, sebetulnya puasa itu sendiri. Orang mau spiritual, mau laku dan sebagainya, itu puasa itu adalah juga puasa, juga pusaka. Pusaka, ya. Ngelakoni itu pusaka. Ya. Gitu loh. Kalau soal ini kan wujudnya. Mau nikah, puasa. Orang mau buat rumah, puasa. Nah, sekarang belum gajian puasa dulu. Kalau betul, sekarang ya. Betul. Karena tanggal tua puasa. Habis di minggu pertama. Mbak, kalau boleh kasih kesan pesan buat generasi muda, Mbak. Apa pengharapannya seorang empu senior yang untuk para generasi muda yang lagi nonton video ini, apa sih yang Mbak pengen lihat di 10 tahun lagi generasi muda ini seperti apa, Mbak, dalam melestarikan pusaka ini? Kalau kamu itu masih makan dan minum dari negeri ini, ya cintailah budayamu dan itu. Salah satunya keris. Salah satunya keris gitu loh. Yen kowe isih ngombe banyune tanah Jawa, mengapa kowe lali karo tanah Jawa gitu loh. Uripmu kan begitu. Gitu loh. Ya dah? Iya. Mudah-mudahan diingatkan lagi. Amin. Amin. Dan saya lihat generasi muda sekarang udah banyak kok yang mulai ingat lagi. Baru orang Jakarta Deviser lagi 2. Ya, itu kan anak muda juga. Saya anak muda yang sekarang terpanggil ya, Mbak. Bahasanya terpanggil untuk bisa melestarikan, dan saya harap para penonton juga boleh nggak nanti dikasih nomor teleponnya Bu Subandi di sini? Oh, boleh. Kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya atau pengen pesen, kalau kita punya pusaka itu ono air rezeki, Mbak. Wah iya. Salah satu standar sosial orang Jawa kan pusaka masuk salah satunya. Nah,
pusaka itu sebetulnya tidak hanya keris saja, keris hanya sebetulnya fisiknya, Salah satunya. salah satunya gitu loh. Kan makanya juga Lelaki. dunia pun tidak mengaku keris itu kan non bendawinya yang diakoni kan. Iya. Nah itu yang jadi pusaka. Intangible-nya, intangible-nya itu. Maka Pesan-pesan dari ya. ibunya, doa punya di situ. Yang Dan tersirat, bukan yang tersurat. gitu loh. Mudah-mudahan lancar terus mah. Amin. Amin, Nanti amin. mungkin kita mampir ke Besalennya. Oh siap, Siap. siap. Ya. Kita pengen mereview lebih banyak lagi karyanya Bu Subandi di Iya, situ. siap. Mudah-mudahan FT Indonesia juga bisa punya salah satu koleksi yang Amin. Amin. Siap. Dan mungkin harus itu. Ya, ya. Wajib ya. Kan? Wajib. Wajib. Nanti kita pesen satu guys. Yes, Kita keren, buatin keren. dokumentasinya. Mungkin Pak Kunto ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton video kita. Ya, terutama bagi subscriber ya, bahwa terutama generasi muda ya, karena tadi yang disampaikan oleh Bu Banti ya, bahwa bagaimana kita meningkatkan, sebenarnya sudah ada ya, generasi sekarang tentu beda dengan mungkin 10 tahun yang lalu, karena sudah banyak yang faktanya ini yang bisa nggak kita bantah, ternyata sudah ada prodi ya yang sebenarnya mewadai dari minat generasi muda yang tertarik dengan satu budaya tradisi nenek moyang kita yang sudah menjadi heritage warisan dunia, yaitu keris. Minimal bagi yang belum sempat untuk berkarya adalah memahami, mengerti dulu dengan mengenal. Ya. Itu langkah awal. Keliru nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana memberi kontribusi sebagai salah satu generasi yang memang tadi disampaikan oleh Bu Banti, karena kita hidupnya adalah di tanah air yang memang ini menjadi apa ya, mungkin negara-negara lain iri ya dengan kita yang bagaimana gemah ripah loh Jinawi dengan kondisi yang memang serba mudah sebenarnya, tapi tinggal bagaimana generasi yang mau ke depan itu mengelola seperti apa, melanjutkan seperti apa gitu aja. Oke, itu tadi teman-teman ngobrol kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya.